Saat seseorang sedang berulang tahun, biasanya teman-teman atau anggota keluarga itu biasanya memprank atau mengerjai orang yang sedang berulang tahun ini. Sebenarnya dari kebiasaan masyarakat seperti itu saya kurang setuju. Kenapa jadi kurang setuju? Mari kita bahas, dan selamat datang di konten Ngomong Nggak Doang. Dalam video kali ini saya kedatangan tamu sebagai teman diskusi. Ya. Pembahasan kali ini dari yang saya sampaikan di awal tadi adalah saya tidak sependapat dengan kebiasaan masyarakat terhadap orang yang sedang berulang tahun ini. Biasanya dikerjai atau di prank gitu. Kalau menurut Anda bagaimana itu? Apa setuju atau juga tidak setuju? Ya, di sini ada pro dan kontra ya. Ya. Kalau di sisi sebagian ada yang kurang setuju dan ada sebagian juga yang setuju. Ya. Sekarang coba kita saya pengen dengar dulu di bagian yang setujunya itu yang seperti apa yang setuju. Berarti kan setuju untuk dikerjai gitu ya, atau yang bagaimana? Ya, setuju buat dikerjain. Sebatas apa yang dikerjain itu maksudnya? Sebatas tetapi banyak yang ketika ngerjain seseorang yang lagi ulang tahun, banyak yang merenggut nyawa gitu. Oh, yang kurang setujunya. Oh, yang kurang setujunya. Yang kalau yang setujunya, berarti yang berbahaya itu kurang setuju. Ya. Kalaunya masih dianggap kayak nggak berbahaya, masih aman-aman aja, itu masih nggak apa-apa gitu ya? Tidak apa-apa. Contoh yang masih aman seperti apa? Masih aman seperti diguyur dengan air. Oh, disiram gitu ya? Disiram. Atau misalnya biasanya seperti ini kalau misalnya anak-anak sekolah ya misalnya, entah dikerjain, di prank, dimarah-marahin oleh temennya gitu. Ya. Banyak teman-teman pada marahin dia semua gitu kan, misalnya seperti itu. Itu masih setuju gitu. Masih setuju. Atau misalnya apalagi ya di prank-prank kayak gitu, misalnya dibikin jengkel gitu ya. Dibikin jengkel. Kalau saya sih saya pribadi nggak setuju semuanya sih itu. Maksudnya apapun, walaupun itu tadi kan misalnya yang berbahaya tadi kan itu kita sepakat berdua bahwa nggak boleh gitu kan. Ya, tidak sependapat. Artinya banyak berita-berita yang mengatakan bahwa ini yang lagi ulang tahun ternyata misalnya disuruh minum minuman banyak yang diminum, misalnya berbotol-botol yang diminum gitu ya. Jadi pada akhirnya jadi overdosis gitu. Itu kan berbahaya dan sebagainya. Itu kita sepakat bahwa jangan seperti itu. Tetapi kalau yang dikatakan aman tadi, misalnya kayak dibikin marah, dibikin jengkel, saya tetap nggak setuju loh. Kenapa? Nggak setujunya itu justru argumen saya adalah justru yang sedang ulang tahun ini harus dibikin happy, bukan dikerjain saat dia itu kan anggapan orang hari ulang tahun itu adalah hari bahagia dia kan. Ya harusnya jadikan dia orang yang paling bahagia di hari itu. Itu argumen saya. Oke.
Sudah? Ya. Nah, kalau di argumen saya, sebelum ke kebahagiaan bakalan ngedip kalau dibuat sengsara dulu. Sengsara dulu baru senang kemudian. Jadi senangnya itu berkali-kali lipat gitu ya, betul. Maksudnya. Tetap enggak ini sih kayaknya kalau bagi saya. Soalnya gini. Kalau argumennya seperti itu, tapi itu tadi saya pengennya orang yang ulang tahun ini jadi orang paling bahagia itu tadi. Artinya jangan sampai dia merasa sedih, jangan sampai dia merasa marah di hari dia paling bahagia. Walaupun niat mengerjain tadi adalah untuk supaya dapat kebahagiaan berkali-kali lipat. Tapi saya membayangkan ya, apakah itu bakal dilakukan terhadap orang-orang yang misalnya orang tua kita misalnya? Ayo, apakah tega melakukan hal itu? Kan tujuannya tadi kalau rumusnya seperti itu supaya bahagianya berkali-kali lipat. Berarti Anda harus durhaka dulu gitu. Sampai beliau menangis misalnya kan. Tiba-tiba, wah selamat hari ulang tahun. Masa apakah menjamin bakal jadi bahagia berkali-kali lipat? Tapi kebanyakan acara seperti itu kebanyakan di usia yang gapnya tidak jauh, entah sepantaran atau teman gitu ya. Di atas teman, apalagi yang deket banget lah. Cuman argumen saya itu tadi bahwa kenapa saya mengambil contoh kita dan orang tua kita adalah supaya dapat poin bahwa kenapa kita tidak mungkin melakukan hal itu terhadap orang tua. Artinya itu kan ada ini istilah apa? Batasan. Attitude gitu. Attitude. Artinya kita tidak melakukan itu terhadap orang tua karena attitude kita terhadap orang yang lebih tua. Betul. Nah, jadi menurut pendapat saya adalah attitude itu bukan hanya terhadap orang tua, juga terhadap sesama teman, sesama rekan. Jadi bila kita dalam hal ranah pertemanan itu, bila kita tetap mengedepankan attitude, maka saya berharap berpikirnya adalah kita jadi orang yang lebih baik lagi begitu. Artinya kalau misalnya anak-anak bocah TK atau SD masih oke lah, tapi kalau sudah di umur kita seperti ini, apalagi saya udah lulus kuliah, udah kerja dan sebagainya, kayaknya udah kayak bukan eranya lagi. Agak aneh saya kalau melakukan hal itu kayak gitu, maksud saya kan. Betul. Artinya bila sudah sadar hal itu dari awal, berarti dia pendewasaan dirinya lebih dini gitu maksudnya. Kayak soalnya saya berpikir itu sudah dari zaman waktu saya sanawiyah. Sudah berpikir seperti itu. Bahwa wah apaan sih ngerjain orang yang ulang tahun gitu. Soalnya coba pernah nggak lihat kayak di sosmed berseliweran gitu. Bahkan ada kan yang melakukan si anak ngerjain si orang tuanya. Ada beberapa konten yang seperti itu. Iya, ada beberapa, coba cari misalnya nanti kalaunya ini ada beberapa konten kreator yang ngerjain orang tuanya sendiri gitu dalam konteks yang ulang tahun itu. Memang ada, cuma kan kita ngelihatnya walaupun misalnya orang tuanya fine aja, tapi kita ngelihatnya ini kok jadi anak gitu amat gitu. Kan enggak, walaupun misalnya orang tuanya enggak menganggap enggak sakit hati dan menganggap berlebihan, cuman kita ngelihatnya ini nggak betul dicontoh gitu, kayak gitu kan. Ada loh zaman sekarang seperti itu. Bahkan untuk yang lebih lanjutnya lagi, juga ada kebiasaan orang yang sedang ulang tahun dimintai traktirannya. Itu juga saya juga nggak setuju. Karena itu tuh lagi-lagi argumennya adalah kita yang harus membahagiakan orang yang sedang ulang tahun ini karena itu adalah hari kebahagiaan dia. Nah, berarti justru teman-temannya lah yang harus mentraktir orang yang sedang ulang tahun, bukan orang yang ulang tahun yang harus mentraktir teman-temannya.
Nah, Kalonya itu kan berarti uangnya boncos habis. ya. Gimana bahagianya kalonya uangnya habis? Nah, di situ letak dia syukuran. Ibaratkan menraktir buat syukuran dia, oh bisa tidak mati. Oh gitu ya, artinya di hari dia di hari ulang tahun dia, dia bersyukur bahwa umurnya lebih panjang bertambah dan sebagainya. Lalu dia mentraktir teman-temannya untuk ibaratnya sebagai rasa syukur tadi. Syukuran. Nah itu kalau misalnya dari si yang berulang tahun sendiri yang berinisiatif masih oke lah, tapi yang masalahnya adalah biasanya teman-temannya yang nagih, teman-temannya minta traktir. Ya gitu. Nah itu kan misalnya kamu ulang tahun ya, traktir dong. Nah itu yang saya kayak nggak setuju gitu. Kenapa malah seperti itu gitu mintanya? Kayaknya resapan dari fenomena yang tadi. Yang mana? Yang ngerjain resapan, tadi? Enggak. Yang mana? Bukan, resapan dari tasyukuran. Syukuran tadi. Kebiasaan. Seperti itu. Sehingga secara nggak langsung orang yang ketemu seseorang yang ulang tahun karena sudah terbiasa tasyukuran, sehingga kayak meminta gitu. Kamu syukuran tau enggak nih? Kalau belum ayo kita syukuran gitu. Traktir aku gitu. Iya itu memang niatnya seperti itu, tapi lagi-lagi enggak bukan berarti si temennya ini jadi berhak untuk meminta kan? Kalau hanya menegur atau mengingatkan masih oke lah kalau mengingatkan. Tapi bukan berarti menagih kan? Nah di situ yang saya nggak sependapatnya gitu loh, bahwa kenapa malah ditagih gitu kan? Bukan sebuah kewajiban. Nah itu kata kuncinya, bukan sebuah kewajiban si yang sedang berulang tahun untuk mentraktir temannya. Betul. Karena ada loh sebagian orang yang merasa terbebani loh. Betul. Sampai-sampai dia menyiapkan uang. Bulan depan aku ulang tahun deng. Aku menyiapkan uang buat mentraktir teman-teman gitu. Pada akhirnya dia terbebani gitu. Nah itu menurut saya, makanya saya menentang itu tadi, menentang normalisasi mentraktir teman ketika ulang tahun. Artinya bilanya tidak ada kebiasaan seperti itu, maka tidak ada terbebani apa-apa. Kecuali memang keikhlasan pribadi masing-masing, ya terserah ya kan. Syukuran sendiri. Ya syukuran tadi kan nggak apa-apa. Cuman untuk yang bila ditagih, saya menentang sih. Bahkan misalnya saya sendiri gitu, ada teman lagi ulang tahun, yang enggak, saya yang lagi ulang tahun misalnya. Kalau teman, mana traktirnya Din? Ngapain? Kayaknya kayak bilang, lah emang kenapa gitu? Bahkan bisa saya balik, ya harusnya kamu traktir saya gitu kan? Saya bisa saya omongin balik kayak gitu. Ya betul. Soalnya ulang tahun itu kan hari spesial. Ya dan cuma setahun sekali kan? Ya betul. Cuman untuk dikerjai dan di prank tadi, saya sepenuhnya nggak setuju tadi sih. Karena mungkin faktor umur juga mungkin ya. Gini, tidak tahu ya. Mungkin pribadi masing-masing juga. Soalnya saya lama hidup lama itu belum pernah dikerjain. Pas ulang tahun gitu ya? Waktu ulang tahun. Terus sekali kena kerjain ternyata gini ya. Kayak merasa happy gitu atau gimana? Kayak gini ya dikerjain. Mungkin tapi yang ngerjain itu teman atau apa? Keluarga? Teman ya. Nah setelahnya
Maksudnya setelah dikerjain gitu, diminta traktir atau gimana? Setelah dikerjain dikasih kue. Oh. Jadi pas dikasih itu, ulang tahunku dirayain. Ya dirayain, kayak gitu. Enggak tahu deh ya. Mungkin kalau melihat dari pengalaman saya berbeda gitu ya. Betul. Waktu sanawiyah. Ya. Kenapa saya bilang tadi kan waktu sanawiyah berpikir udah dari sanawiyah berpikir bahwa nggak setuju dikerjain gitu. Ya. Pengalaman waktu kelas 3 kalau nggak salah. Saya ulang tahun nih. Tiba-tiba ada satu teman yang tahu bahwa saya ulang tahun waktu itu. Ya. Waktu itu ada teman cewek gitu. Dia ini emang orangnya emang asik sih, kayak berteman itu ya asik orangnya. Ya. Jadi ketika tahu saya ulang tahun, lalu dia tiba-tiba ngambil penghapus, terus ngelempar ke badan saya gitu. Dulu kan papan tulis kan, dilempar. Papan tulis apa nih? Papan tulis kapur gitu maksudnya, kapur. Dilempar, kena celana saya kalau nggak salah waktu itu, kena saya lah, kena saya. Terus, Den ulang tahun, dilempar. Terus saya, terus, aduh kotor celana saya. Aduh, bingung kita kayak gitu, bingung bereaksi seperti apa gitu, kayak bingung. Dan dianya pun kayak melihat respon saya yang cuman diam, jadi kayak canggung gitu. Kenapa ini kayak jadi merasa bersalah gitu. Saya juga bingung saya harus bereaksi seperti apa ketika dikerjain seperti itu. Apakah saya dikerjain, wah terima kasih sudah mengucapkan ulang tahun, masa seperti itu kan, kayak bingung gitu. Jadi dari situ saya berpikiran, ngapain nih dikerjain gitu. Yang penting kalau mau ngucapin ya sudah, ucapin dengan cara yang baik, doa dan sebagainya. Ya udah, nggak perlu pakai prank-prank ngerjain sebagainya, nggak perlu. Setelahnya dilempar, ya udah saya masuk kelas, dia masuk kelas, udah. Ya makanya aneh gitu. Kayak dilempar, selamat ulang tahun Din. Ya oke. Masuk kelas, dia masuk kelas. Kayak waktu itu kelasnya beda gitu. Saya kelas 3A, dia kelas 3B gitu. Udah masuk kelas, dia masuk kelas. Udah nggak jadi apa-apa gitu. Berarti itu tidak ada perayaan dong. Ya nggak ada. Ya maksudnya seandainya dirayain sekalipun, kayaknya tetap nggak tahu kan. Ya maksudnya seandainya dirayain juga pun, memang kalau misalnya mungkin perasaan bahagia ada. Tapi tetap saya kayaknya bingung akan bereaksi seperti apa. Bahkan kan saya sekarang ngajar di SD ya. Ini anak-anak di kelas gitu ya. Misalnya bukan hanya hari ulang tahun, cuma misalnya hari guru bahkan misalnya. Ketika masuk kelas, kayak ada kejutan apa, misalnya kejutan balon dipecah atau apa. Bapak selamat hari guru Bapak. Terus ada yang bawa kue gitu. Karena pengalaman gak ada, jadi kayak terima kasih. Selamat hari guru. Terus saya duduk gitu ya. Terus mereka pada ngumpul gitu. Ya bingung aja gitu. Kayak ngelihat, dan anehnya juga kadang ada beberapa wali kelas lain gitu ya. Biasanya ada siswa yang misalnya pengen ngerjain ngerjain guru dengan pura-pura bertengkar di kelas. Jadi satu orang, ibu itu ada yang bertengkar di kelas, padahal mereka udah nyiapin kejutan. Ada yang seperti itu juga. Dan menurut kalau seperti itu kan kayaknya nggak perlu deh, ngapain ngeprank-prank kayak bertengkar supaya gurunya panik gitu ya, ngerjain juga kan. Kan itu kan attitude-nya malah jadi kurang kan, jadinya jadi buruk kan.
Dan saya pernah jadi aktor itu. Maksudnya aktor yang mananya yang Berantem. maksudnya pas ngerjain siapa? Ngerjain Guru waktu sekolah SMK. SMK. Nah. Why gitu? Why? Jadi gimana merasa aktor banget ini. Lebih ke nahan tawa sih. Oh. Tapi aneh. Saya tetap aneh sih. Mungkin Anda karena mendapatkan pengalaman yang tidak Ya seperti itu tadi. Tapi yang akhir-akhir ini kan pas ngajar kan di iniin sama siswa juga itu tadi bingung bereaksi tadi. Kalau senang ya senang dirayain gitu. Ya. Tapi ketika dikerjain kayak gitu, bingung aja harus bereaksi seperti apa. Jadi makanya mending gak usah deh kayaknya. Gak usah. Maksudnya kalau misalnya argumennya bahwa jangan-jangan ada yang mengatakan melatih mental misalnya kayak gitu. Ada gak saya berpikir kayak gitu? Enggak sih. Enggak kayak mungkin ya. Nah, kembali ke argumen bahwa yang mentraktir itu si yang berulang tahun mentraktir temannya. Ya. Kenapa saya juga kurang sependapat juga salah satu alasannya adalah kalau alasannya pengen syukuran, mending sama keluarga di rumah gitu. Ya. Sama orang tua, sama apa saudara, Pak Ade Bude dan sebagainya. Ya mending sama keluarga gitu. Ya. Soalnya ada loh orang yang hari ulang tahun traktir teman-temannya, tapi orang tuanya di rumah nggak ada dibeliin apa-apa, nggak ada ini apa-apa. Nah itu efeknya gitu, Pak, karena uang dia habis mentraktir temannya. Pada akhirnya orang tuanya di rumah keluarga nggak ada dapat apa-apa gitu. Nah itu juga banyak sebagian masyarakat yang kan secara prioritas kan agak aneh kan, dia harusnya kan orang tua keluarga dulu yang diprioritaskan kayak gitu. Betul. Nah itu makanya juga normalisasi orang yang ulang tahun tidak mentraktir juga tidak di prank atau dikerjai. Iya. Mahmudin Hafiz 2026. Mungkin ada tanggapan lagi atau ada tambahan dari Anda? Dari saya bukan sebuah kewajiban untuk seseorang yang lagi ulang tahun buat mentraktir teman-temannya. Ya, iya, di garis bawahi tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Ya artinya jangan sampai terbebani ya kan? Ya betul. Nah jadi mungkin sampai di sini konten kami, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.